guys, jadi hari ini kita akan belajar tentang asesmen klinis. Nah, apa sih asesmen klinis? Asesmen klinis adalah semua usaha yang dilakukan klinis untuk mendapat informasi dari klien dengan tujuan mengerti kapasitas diri, kepribadian, dan status mental klien yang selanjutnya digunakan untuk menegakkan diagnosa, prognosa, serta pemberian intervensi. Asesmen klinis dapat dilakukan secara individu, kelompok, maupun komunitas. Nah, ada 4 komponen dalam proses asesmen klinis. Yang pertama, perencanaan dalam proses pengumpulan data atau planning data collection procedures. Yang kedua, pengumpulan data untuk asesmen. Yang ketiga, pengolahan data dan pembentukan hipotesis atau image making. Serta yang keempat, mengomunikasikan data asesmen dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lisan. Pembahasan selanjutnya, bentuk asesmen klinis. Dalam melakukan asesmen klinis, seorang psikolog klinis menggunakan berbagai kombinasi. Di antaranya, penjelasan dari beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan asesmen. Yang pertama, wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk melakukan proses asesmen, di antaranya yang pertama, wawancara mendalam. Wawancara ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa latar belakang gangguan seseorang belum tentu sama dengan apa yang ditemukan olehnya secara sadar, sehingga pewawancara kadang-kadang harus menggalinya lebih dalam. Dan yang kedua, wawancara klinis. Wawancara klinis ini biasanya dibuat melalui cerita yang diarahkan pada pengalaman pasien. Wawancara klinis dibedakan dengan wawancara psikoanalitis. Selanjutnya, observasi. Observasi atau pengamatan dalam melakukan asesmen dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, studi lapangan. Observasi studi lapangan tidak mengontrol pada apa yang diobservasi, tetapi berusaha untuk membuat proses observasi itu dapat diandalkan semaksimal mungkin. Yang kedua, introspeksi atau pengamatan diri sendiri, yaitu suatu proses asosiasi yang hanya dikontrol oleh subjek yang melakukan introspeksi. Yang ketiga, studi kasus, yaitu observasi historis yang didasarkan pada penggunaan dokumen pribadi. Yang keempat, metode observasi eksperimental. Dalam observasi ini, observer menentukan lebih dahulu hal-hal yang akan diobservasi dan di mana atau dari mana ia dapat mendapatkannya. Dan yang terakhir, metode klinis. Terdiri dari observasi yang dikendalikan oleh wawancara dan tes. Pembahasan selanjutnya, metode tes. Tes yang biasanya dilakukan pada subjek dalam suatu asesmen. Di antaranya ada beberapa tes. Yang pertama, tes inteligensi umum. Diberikan untuk mengetahui tingkat kecerdasan pada waktu kini untuk membandingkan keadaan kini dengan keadaan sebelum sakit. Yang kedua, tes proyeksi merupakan yang penting digunakan untuk memberikan klinis dengan tujuan menggunakan hal-hal yang kurang dari tidak disadari. Dan yang terakhir, tes grafis, yaitu yang paling digemari oleh psikolog di Indonesia karena memakan waktu yang relatif singkat. Kesimpulannya, asesmen adalah proses pengumpulan informasi yang biasanya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang nantinya akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait oleh pihak penilai atau asesor. Asesmen klinis adalah proses mengamati dan mengevaluasi masalah sosial dan psikologis klien.
termasuk kapasitas dan keterbatasannya. Dalam proses asesmen psikologi klinis, yaitu ada 4 komponen. Yang pertama, perencanaan dalam prosedur pengumpulan data. Yang kedua, pengumpulan data untuk asesmen. Yang ketiga, pengolahan data dan pembentukan hipotesis. Yang keempat, mengomunikasikan data asesmen baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lisan.